Cuacanya mirip dulu. Waktu aku masih bisa sering keluar rumah. Sebelum semuanya jadi rumit. Semua karena kesalahanku. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Di rumah besar penuh kemewahan itu, seorang CEO cantik hidup di puncak kesuksesan. Namun setiap malam, ia pulang membawa satu kegelisahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ayahnya terduduk lemah di kursi roda. Penyakit misterius menggerogoti tubuh pria yang dulu sangat disegani itu. Karena kesibukan dan keputusasaan, sang CEO membayar seorang pria miskin lusuh untuk menjadi perawat pribadi ayahnya. Tak ada yang menyangka, sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Ayahnya kembali tersenyum, kembali mau makan, dan setiap hari, menunggu pria itu datang. Hingga sebulan kemudian, satu kalimat ayahnya membuat sang CEO runtuh menangis. Karena ternyata, pria miskin itu bukan orang asing. Dan rahasia yang selama ini terkubur, akhirnya menuntut kebenaran. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata, jangan lupa subscribe channel ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nadira Maheswari selalu tampak seperti perempuan yang tidak pernah kalah oleh apapun. Setiap pagi ia turun dari mobil hitam mengilap dengan langkah tegas, rambut panjang bergelombang rapi, dan setelan kerja elegan yang seolah dibuat khusus untuk menegaskan satu hal, ia pemilik kendali. Setiap hari di lobi gedung Maheswari Group, semua orang menunduk. Bukan karena diminta, tapi karena kebiasaan yang terbentuk oleh aura Nadira yang dingin dan sulit ditebak. Ia jarang tersenyum. Sekali tersenyum pun, lebih seperti formalitas daripada kehangatan. Namun tidak ada yang tahu, ada satu pemandangan yang selalu membuat langkahnya melambat setiap sore di kala waktu pulang ke rumahnya. Di rumah besar, di balik pintu kaca tebal yang selalu terkunci, ada sebuah ruangan luas yang sunyi. Di sana, seorang pria paruh baya duduk lemah di kursi roda, menatap jendela besar yang menghadap taman rumahnya. Wajahnya masih terlihat berwibawa, tetapi tubuhnya sudah seperti kehilangan komando. Tangannya sering gemetar halus, napasnya pendek, dan matanya kosong seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Pria itu adalah Surya Maheswari, ayah Nadira. Dulu, namanya membuat orang gemetar. Satu keputusan Surya bisa mengubah nasib ratusan pekerja. Ia terkenal keras, tegas, tidak mudah iba. Namun sejak ibunya Nadira meninggal, Surya seperti berubah menjadi orang lain. Ia mulai sering diam. Lalu satu hari, tubuhnya jatuh saat berjalan di koridor rumah, dan sejak saat itu semuanya seperti runtuh. Dokter datang dan pergi. Rumah sakit menjadi tempat yang terlalu sering mereka datangi. Hasil pemeriksaan selalu terdengar rapi dan tenang, tapi tidak pernah benar-benar menjawab. Saraf, kelelahan, efek duka, komplikasi yang belum terlihat, begitu kata mereka. Yang Nadira tahu hanya satu, ayahnya semakin hari semakin lemah. Sore itu, Nadira berdiri di ambang pintu ruangan khusus, memandang Surya yang duduk menghadap jendela. Ada aroma obat yang samar, ada suara alat pengatur napas yang lembut, dan ada sunyi yang menekan dada. Nadira menahan napas, lalu masuk. Ayahnya tidak menoleh. Tidak menyapa, tidak menunjukkan bahwa ia tahu putrinya datang. Namun ketika Nadira melangkah lebih dekat, Surya tiba-tiba merapatkan jarinya di atas sandaran kursi roda, seperti menahan sesuatu di dalam tubuhnya. Nadira memperhatikan gerakan itu dengan hati yang makin berat. Ia mendekat, menunduk sedikit, lalu berkata pelan, suaranya dibuat sehalus mungkin. "Ayah makan belum?" Surya tidak menjawab. Nadira menggenggam pinggiran meja, menahan rasa kesal yang bercampur sedih. Dulu ayahnya akan memotong kalimat sebelum ia selesai bicara. Sekarang, ayahnya bahkan seperti tidak hidup di tempat yang sama.
Ia menatap piring makanan yang belum disentuh. Bubur hangat yang sudah mulai dingin. Teh yang tak lagi beruap. Nadira memanggil pelayan rumah, seorang perempuan parubaya bernama Bu Marni, yang selama ini mengurus semua kebutuhan Surya. Bu Marni datang dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lelah. "Bu, kenapa ayah tidak makan?" Bu Marni menelan ludah. "Sudah saya coba suapi, Nyonya." Tapi beliau tutup mulut. Kalau dipaksa, beliau batuk. Nadira memejamkan mata. Ia tidak suka merasa tidak berdaya. Tapi di depan kursi roda itu, semua uang, semua jabatan, semua rapat penting, terasa tidak berarti. Ia menatap Surya lagi. Kali ini lebih lama. "Ayah," kata Nadira. Suaranya mulai bergetar. "Kalau ada yang ayah mau bilang, bilang ke Nadira. Jangan diam begini." Surya tetap diam. Namun, mata Surya bergerak pelan. Bukan ke Nadira, melainkan ke pintu ruangan. Seperti menunggu seseorang masuk. Nadira langsung merasakan sesuatu merayap di tengkuknya. Ayah menunggu siapa? Surya menutup matanya perlahan, lalu membuka lagi. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin bicara, tapi suara tidak keluar. Napasnya tersendat. Nadira mendekat dan menggenggam tangan ayahnya. Tangan itu dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang masih duduk di ruangan hangat. Bu Marni mendekat, lalu berkata pelan. "Beberapa hari ini beliau sering begitu, Nyonya. Menatap pintu. Kadang sampai malam." Nadira menatap pintu itu dengan perasaan tidak enak. Ia keluar dari ruangan dan berjalan menuju lorong panjang. Lorong itu dingin, bersih, dan terlalu sepi. Di ujung lorong ada pintu menuju ruang kerja Nadira. Di situ, asistennya menunggu, membawa jadwal rapat dan tumpukan berkas. "Nyonya, makan malam dengan investor sudah direservasi. Perjalanan 30 menit. Kita harus pergi." Nadira mengangguk, tapi pikirannya masih tertinggal di ruangan ayahnya. Ia masuk mobil, duduk, membuka laptop, menatap angka-angka dan grafik, tapi semuanya seperti kabur. Setelah beberapa menit, Nadira menutup laptopnya dengan keras. "Aku butuh solusi," gumamnya. Asisten Nadira yang bernama Livia langsung berdiri, wajahnya khawatir. "Ada masalah, Nyonya?" Nadira menatap Livia. "Aku butuh orang yang bisa jaga ayah. Perawat pribadi. Tapi bukan yang sekadar kerja. Aku butuh yang benar-benar bisa membuat ayah mau hidup." Livia mengangguk cepat. "Saya bisa cari dari agen perawat profesional." Nadira menghela napas, lalu menggeleng. "Sudah, kita sudah coba itu. 3 perawat dalam 2 bulan. Semuanya tidak cocok. Ayah tidak mau disentuh mereka." Livia diam, lalu berkata pelan. "Mungkin karena Tuan Besar belum menerima orang baru." Nadira menatap jendela. Di luar, kota bergerak cepat. Di dalam, rumah mereka membeku. "Sampai kapan?" Suara Nadira lirih. "Aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak mau kehilangan ayah juga." Livia menunduk. "Nyonya, maaf. Saya tidak bermaksud." Nadira mengangkat tangan, memberi tanda berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Umumkan. Siapapun yang butuh pekerjaan dan mau tinggal di rumah. Aku bayar tinggi. Yang penting sabar, telaten, dan tidak banyak bicara." Livia ragu. "Nyonya, kalau seperti itu, kita tidak bisa seleksi latar belakang medis." Nadira menatap Livia tajam, tapi matanya bukan marah. Matanya putus asa. "Latar belakang medis tidak membuat ayah mau makan," katanya pelan. "Aku hanya butuh seseorang yang entah siapapun bisa membuat ayah berhenti menatap pintu." Livia akhirnya mengangguk. "Baik, Nyonya." Hari itu Nadira menjalani pertemuan demi pertemuan bisnis. Ia tersenyum seperlunya, bicara tegas, menandatangani dokumen, memberi instruksi, menahan capek. Tapi setiap kali ada jeda, pikirannya kembali ke satu hal. Ayahnya menatap pintu. Malam hampir larut. Nadira pulang ke rumah besar yang selama ini terlihat seperti istana. Tapi bagi Nadira,
Rumah itu sudah lama bukan tempat nyaman. Rumah itu adalah museum kesepian. Penuh barang mahal tapi kosong dari tawa. Begitu Nadira masuk, Bu Marni langsung menyambut dengan wajah panik. "Nyonya," katanya cepat. "Bapak tadi sore sempat jatuh lemas. Dokter rumah sudah datang. Tapi Bapak tetap menolak makan." Nadira menahan napas, lalu berjalan cepat menuju ruangan ayahnya. Surya masih di kursi roda. Kali ini matanya terbuka lebar, menatap pintu lebih tajam. Seolah yakin seseorang akan muncul. Nadira berdiri di depan ayahnya. "Ayah menunggu siapa?" Nadira bertanya lagi. Suaranya lebih tegas, tapi bergetar. Surya menatap Nadira. Untuk pertama kalinya malam itu, mata ayahnya benar-benar fokus pada putrinya. Lalu bibir Surya bergerak. Suara kecil keluar, serak dan hampir hilang. "Dia." Nadira membeku. "Ayah bilang apa?" Surya menelan ludah dengan susah payah. Matanya kembali bergerak ke pintu. Lalu suaranya bergetar. "Dia harus datang." Nadira merasa dadanya seperti diremas. "Siapa? Ayah?" Surya menggigit bibir, seolah menahan sesuatu yang terlalu berat. Ia memejamkan mata. Napasnya tersengal. Nadira panik. Ia memanggil Bu Marni dan dokter rumah. Mereka datang cepat, memeriksa tekanan darah, memeriksa napas, memberi obat penenang. Surya akhirnya tertidur pelan, tapi sebelum matanya benar-benar tertutup, bibirnya bergerak lagi, seperti menyebut nama yang tidak terdengar jelas. Nadira menunduk dekat wajah ayahnya, berusaha menangkap kata itu. Yang terdengar hanya bisikan samar. Nadira menarik napas tajam. "Ayah bilang apa?" gumamnya. Ia berdiri perlahan, menatap ayahnya yang tertidur, lalu menoleh ke pintu ruangan. Di luar, hujan mulai turun, membentur kaca jendela dengan ritme pelan tapi terus-menerus. Nadira merasa seolah rumah besar itu sedang menyimpan rahasia yang sudah lama terkunci, dan malam ini kuncinya mulai bergerak. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah berat, lalu berkata pada Livia yang baru saja datang membawa kabar lowongan. "Besok," kata Nadira pelan, "siapapun yang datang melamar, aku akan lihat sendiri." Livia mengangguk. Nadira berhenti di tangga, menatap lorong yang gelap. Di ujung lorong itu, pintu depan rumah besar terlihat dari kejauhan. Dan entah kenapa, Nadira punya firasat yang membuat tenggorokannya kering. Seolah besok, seseorang akan datang membawa masa lalu yang selama ini mereka pura-pura tidak ada. Seolah bisikan ayahnya yang hanya terdengar satu huruf itu, akan berubah menjadi kenyataan yang menghancurkan, atau menyelamatkan, atau bahkan keduanya sekaligus. Pagi datang dengan langkah lambat di rumah Maheswari. Cahaya matahari masuk melalui jendela tinggi, menyentuh lantai marmer yang mengilap, namun tidak membawa kehangatan. Rumah itu tetap terasa dingin, seperti menahan napas sejak malam hujan sebelumnya. Nadira turun dari kamarnya lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana gelap, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya tetap rapi, tetapi matanya menyimpan lelah yang tidak bisa disembunyikan. Semalaman ia hampir tidak tidur, pikirannya terus kembali pada satu suara serak dari ayahnya, satu huruf yang tidak selesai diucapkan. Ia duduk di ruang makan besar, menatap meja panjang yang hanya terisi satu piring sarapan. Dulu, meja itu penuh percakapan. Ibunya duduk di ujung, ayahnya membaca koran, Nadira mengeluh tentang tugas kuliah atau rencana liburan. Kini, kursi-kursi itu hanya menjadi saksi sunyi. Bu Marni datang membawa teh hangat. Tangannya sedikit gemetar. "Nyonya sarapan sedikit saja," katanya pelan. Nadira mengangguk tanpa menoleh. "Ayah bagaimana?" Bu Marni menarik napas. "Masih tidur. Tapi tadi subuh sempat terbangun." Beliau tanya jam. Nadira mengangkat wajahnya. "Tanya jam?" "Iya, Nyonya." Seperti sedang menunggu. Nadira menekan bibirnya. Lagi-lagi menunggu. Ia berdiri. "Jika nanti ada yang datang melamar, arahkan ke ruang tamu kecil. Aku yang akan temui." Bu Marni tampak ragu. "Semua, Nyonya."
Semua. Ulang Nadira. Sekitar pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Bukan bunyi yang tergesa. Hanya satu kali. Singkat. Lalu hening. Pak Satpam membuka pintu gerbang. Dari kamera kecil di ruang tamu, Nadira melihat sosok pria berdiri di depan rumah. Tubuhnya tegap tapi kurus. Pakaiannya sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh. Kemeja coklat tua yang warnanya sudah pudar, celana kain yang sedikit kepanjangan, dan sepatu yang jelas bukan baru. Nadira mengamati layar itu tanpa ekspresi. Namanya siapa? Tanyanya pada Livia yang berdiri di samping. Livia melihat daftar. Arya Pratama. Nyonya. Datang sendiri. Tidak lewat agen. Nadira mengangguk pelan. Biarkan masuk. Pintu utama dibuka. Arya melangkah masuk dengan ragu. Matanya menyapu ruangan luas itu. Ia menunduk sopan, lalu berdiri dengan tangan lurus di sisi tubuh, seperti orang yang takut salah gerak. Nadira turun dari tangga dengan langkah tenang. Sepatu haknya berbunyi pelan di lantai marmer. Arya langsung menunduk lebih dalam saat melihatnya. Nyonya, katanya pelan. Nadira berhenti beberapa langkah di depannya. Ia tidak langsung bicara. Ia menilai. Dari cara berdiri, dari bahu yang sedikit tegang, dari wajah yang tampak lelah tapi bersih. Kamu Arya, kata Nadira akhirnya. Iya, Nyonya. Umur 28. Asal dari kota ini, Nyonya. Nadira memperhatikan nada suaranya. Tidak tergesa, tidak menjilat, hanya pelan dan datar. Kamu punya pengalaman merawat orang sakit? Tanya Nadira. Arya terdiam sesaat. Matanya menunduk. Lalu naik lagi. Tidak secara resmi, Nyonya. Beberapa staf yang berdiri agak jauh saling melirik. Ada yang tersenyum tipis. Ada yang mendengus pelan. Livia melangkah maju. Nyonya, mungkin kita bisa lanjutkan dengan pelamar lain. Nadira mengangkat tangan, memberi tanda berhenti. Tatapannya kembali ke Arya. Kenapa kamu melamar? Tanya Nadira. Arya menelan ludah. Ia terlihat berpikir, seolah menimbang kata-kata. Saya butuh pekerjaan. Jawabnya jujur. Nada jujur itu membuat Nadira sedikit terkejut. Dan, lanjut Arya, saya dengar di sini seseorang sakit. Saya sanggup merawatnya. Nadira menyipitkan mata. Itu saja. Arya mengangguk. Itu saja. Sunyi jatuh di ruang tamu. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Nadira melangkah lebih dekat. Ia ingin melihat wajah Arya lebih jelas. Pria itu tidak tampan dengan cara mencolok. Tapi ada sesuatu di matanya. Tenang tapi menyimpan luka yang dalam. Kamu tahu tugasnya, kata Nadira. Merawat ayah saya. Tinggal di rumah ini. Tidak banyak waktu keluar. Tidak banyak bicara. Saya bayar lebih dari cukup. Arya mengangguk. Saya mengerti. Kamu tidak izin keluar lebih dari 2 kali sebulan, lanjut Nadira dingin. Kamu bekerja. Arya mengangguk lagi. Saya mengerti. Nadira diam beberapa detik. Ia menoleh ke arah lorong yang menuju kamar ayahnya. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Baik, katanya akhirnya. Kamu mulai hari ini. Livia menatap Nadira kaget. Nyonya. Nadira tidak menoleh. Siapkan kamar kecil di sayap belakang. Beri dia seragam sederhana. Arya menunduk dalam. Terima kasih, Nyonya. Tanpa menunggu, Nadira berbalik dan berjalan menuju kamar ayahnya. Langkahnya cepat, seolah takut kehilangan keberanian yang baru saja ia gunakan. Arya mengikuti Bu Marni menuju lorong lain. Sepanjang berjalan, ia memperhatikan rumah itu dengan mata tenang. Lukisan mahal, karpet tebal, lampu kristal. Semua terlihat asing. Tapi ia tidak menunjukkan kekaguman. Bu Marni meliriknya. Kamu tahu, kerja di sini tidak mudah. Arya mengangguk. Saya tahu. Bapak kami, Bu Marni melanjutkan, kadang tidak mau bicara. Kadang marah tanpa sebab. Arya berhenti sebentar,
lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa." Ada keyakinan di suaranya yang membuat Bu Marni terdiam. Beberapa saat kemudian, Arya berdiri di depan pintu kamar Surya. Pintu itu sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara napas berat dan mesin kecil yang berdengung pelan. Bu Marni membuka pintu lebih lebar. "Ini kamar Bapak." Arya melangkah masuk. Begitu matanya menangkap sosok pria di kursi roda itu, tubuhnya seperti membeku. Tangannya mengepal tanpa sadar. Napasnya tertahan. Surya duduk menghadap jendela. Sama seperti kemarin. Tubuhnya tampak lebih rapuh dari jarak dekat. Rambutnya memutih. Bahunya sedikit membungkuk. Arya berdiri diam beberapa langkah di belakang. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tapi matanya berkaca-kaca. Bu Marni berdeham pelan. "Pak, ini perawat baru." Tidak ada reaksi. Arya melangkah satu langkah lebih dekat. Suaranya keluar sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Pak." Tubuh Surya bergetar halus. Bu Marni membelalak. Ia belum pernah melihat reaksi seperti itu. Surya perlahan memutar kepalanya. Gerakannya lambat, seolah berat sekali. Matanya yang redup mulai fokus, menatap sosok di belakangnya. Ketika pandangan mereka bertemu, napas Surya tersendat. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda. Matanya membesar, lalu berkedip berkali-kali, seperti tidak percaya. Arya berdiri tegak, menahan getar di dadanya. "Pak." Ulangnya pelan. Bibir Surya bergerak. Suara serak keluar, hampir tidak terdengar. "Kamu." Bu Marni mundur satu langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Surya menelan ludah. Matanya tidak lepas dari wajah Arya. "Kamu datang," bisiknya. Arya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Surya tiba-tiba menghela napas panjang, seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan. Kepalanya sedikit menunduk. Lalu bahunya bergetar. Air mata jatuh di pipinya. Bu Marni menutup mulutnya. Terkejut. Arya melangkah mendekat, berlutut di depan kursi roda. Gerakannya hati-hati, penuh hormat. Ia mengulurkan tangan, tapi berhenti sebelum menyentuh. "Pak," katanya lagi, suaranya tenang. "Saya di sini." Surya mengangguk lemah. Tangannya terangkat pelan, gemetar, lalu jatuh di atas tangan Arya. Sentuhan itu membuat tubuh Arya bergetar. Dari ambang pintu, Nadira berdiri terpaku. Ia baru saja sampai untuk memastikan perawat barunya tahu tugasnya. Namun yang ia lihat membuat kakinya seperti tertanam di lantai. Ayahnya menangis. Dan bukan tangis biasa. Tangis yang selama ini tidak pernah keluar di hadapan siapapun. Nadira menahan napas. Dadanya sesak. Matanya berpindah dari wajah ayahnya ke wajah pria lusuh yang baru saja ia terima bekerja. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti potongan teka-teki yang tiba-tiba bergerak sendiri. Nadira melangkah masuk tanpa suara. Surya masih menggenggam tangan Arya. Matanya terpejam. Air mata terus mengalir. Nadira berdehem pelan. "Ayah." Surya tidak menoleh. Tapi genggamannya pada tangan Arya justru menguat. Nadira berdiri di samping mereka. Jantungnya berdebar tidak wajar. Ia menatap Arya, mencari jawaban di wajah pria itu. Arya menunduk, menghindari tatapan Nadira. Bu Marni akhirnya angkat suara, dengan nada gemetar. "Nyonya, Bapak mau makan." Nadira terkejut. "Mau makan?" Bu Marni mengangguk cepat. Beliau tadi bilang pelan, "Mau makan." Itu pertama kalinya Surya mau makan setelah berhari-hari menolak. Nadira menatap Arya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu siapa pria ini sebenarnya. Ia hanya tahu satu hal. Pria lusuh yang berdiri di depan kursi roda ayahnya itu, membawa sesuatu yang selama ini tidak bisa dibeli dengan uang. Dan rumah besar Maheswari, yang selama ini sunyi, baru saja menerima tamu yang akan mengubah segalanya. Di dalam dada Nadira, firasat buruk dan harapan bercampur menjadi satu, menunggu saatnya pecah. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang berbeda di rumah Maheswari.
Tidak ada yang bisa menjelaskannya secara pasti, tapi semua orang merasakannya. Udara terasa sedikit lebih ringan. Langkah para pelayan tidak lagi setegang biasanya. Bahkan suara pintu yang dibuka dan ditutup terdengar lebih pelan. Seolah semua orang takut merusak sesuatu yang baru saja mulai tumbuh. Nadira berdiri di balkon kamarnya, menatap taman luas di bawah. Matahari pagi menyinari rerumputan basah sisa hujan semalam. Ia memegang cangkir kopi yang sudah dingin, tapi tidak menyadarinya. Pikirannya masih tertinggal pada pemandangan kemarin sore. Ayahnya menangis, dan pria bernama Arya itu menjadi alasannya. Nadira menarik napas panjang. Ia tidak menyukai hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Sejak muda, hidupnya selalu terukur. Target, angka, keputusan. Semuanya bisa dipetakan. Tapi kemunculan Arya membuat semua itu bergeser. Ia turun ke lantai bawah dengan langkah pelan. Di dapur, Bu Marni sedang menyiapkan sarapan khusus. Bubur hangat, telur rebus, dan segelas jus. Menu yang sama seperti kemarin, tapi dengan satu perbedaan besar. Hari ini, Surya mau makan. Nadira berhenti di ambang pintu ruang makan kecil yang terhubung langsung dengan taman. Di sana, ayahnya duduk di kursi roda, menghadap meja kecil. Di sampingnya berdiri Arya, mengenakan kemeja sederhana warna abu, lengan digulung rapi. Arya memegang sendok dengan tangan tenang. Tidak tergesa, tidak ragu. "Pak, sedikit saja," ucap Arya pelan. "Kalau capek, kita berhenti." Surya menatap sendok itu beberapa detik, lalu perlahan membuka mulut. Sendok pertama masuk. Bu Marni yang berdiri agak jauh menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ia sudah bekerja di rumah ini lebih dari 20 tahun, tapi baru kali ini melihat pemandangan seperti itu lagi. Nadira merasakan dadanya sesak. Ia melangkah masuk, tapi berhenti di jarak aman, tidak ingin mengganggu. Arya menyuapi dengan ritme pelan. Setiap kali sendok diangkat, ia menunggu. Setiap kali Surya mengunyah, Arya tidak memalingkan wajahnya. Ia menatap Surya seolah seluruh dunianya ada di situ. Surya tidak banyak bicara, tapi matanya lebih hidup. Ada fokus, ada kesadaran. Setelah beberapa suap, Surya menghela napas panjang. Ia menoleh sedikit ke arah Arya. "Cukup," katanya lirih. Arya tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat. "Baik, Pak." Ia menyeka sudut bibir Surya dengan tisu. Gerakannya penuh perhatian. Nadira akhirnya melangkah mendekat. "Ayah," katanya pelan. Surya menoleh. Tatapannya bertemu dengan mata Nadira. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan itu tidak kosong. "Kamu datang," ujar Surya pelan. Nadira menelan ludah. "Iya, ayah." Surya melirik Arya sekilas, lalu kembali menatap Nadira. "Dia, baik." Nadira terdiam. Ia mengangguk pelan. "Iya." Arya mundur selangkah, memberi ruang. Ia menunduk sopan pada Nadira. "Saya bersihkan dulu, Nyonya." Nadira mengangguk tanpa bicara. Begitu Arya pergi, Nadira duduk di kursi seberang ayahnya. Ia menggenggam tangan Surya. Tangan itu masih dingin, tapi tidak sedingin kemarin. "Ayah kenal dia?" tanya Nadira pelan. Surya menatap taman. Bibirnya bergetar sedikit. "Sudah lama," jawabnya samar. Nadira ingin bertanya lebih jauh. Tapi melihat napas ayahnya yang mulai berat, ia mengurungkan niat. "Istirahat saja," kata Nadira. "Nanti sore kita bicara." Surya tidak menjawab, tapi tidak menolak. Hari itu berlalu dengan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Surya mau makan 2 kali, mau duduk di taman lebih lama. Bahkan sempat tersenyum kecil saat Arya mendorong kursi rodanya melewati jalur batu. Para pelayan mulai berbisik-bisik. Ada yang heran, ada yang curiga. Baru datang sudah bikin bapak berubah. Jangan-jangan ada apa-apanya. Pria itu aneh. Nadira mendengar beberapa bisikan itu tanpa menanggapi. Tapi di dalam hatinya, kecurigaan tumbuh perlahan. Sore menjelang malam,
Nadira memanggil Arya ke ruang tamu kecil. Ruangan itu biasanya dipakai untuk menerima tamu tidak resmi. Nadira duduk di kursi, sementara Arya berdiri beberapa langkah di depannya. "Duduk," kata Nadira singkat. Arya ragu sejenak, lalu duduk dengan posisi tegak. Nadira menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya rasa ingin tahu yang dalam. "Kamu melakukan apa pada ayah saya?" tanya Nadira. Arya mengangkat wajahnya. "Saya hanya menemani, Nyonya." "Tidak semua orang bisa membuat ayah saya mau makan," kata Nadira. 3 perawat sebelumnya gagal. Arya terdiam. "Kamu tidak punya latar belakang medis," lanjut Nadira. "Tapi ayah saya bereaksi seperti mengenal kamu." Arya menunduk. Tangannya saling menggenggam. "Saya hanya bicara seperti biasa," katanya pelan. "Saya dengarkan." Nadira menyipitkan mata. "Dengarkan apa?" "Yang tidak diucapkan," jawab Arya jujur. Jawaban itu membuat Nadira terdiam. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela. Dari sana, ia bisa melihat taman. Surya sedang duduk di kursi roda, Bu Marni di sampingnya. "Kamu tahu," kata Nadira tanpa menoleh, "ayah saya tidak mudah percaya pada orang." Arya mengangguk. "Saya tahu." "Kamu tahu banyak hal," Nadira menoleh tajam. "Padahal baru sehari di sini." Arya menelan ludah. "Kadang, seseorang tidak perlu waktu lama untuk merasa pulang." Kata pulang itu menghantam Nadira tanpa peringatan. Ia berbalik. "Kamu bicara seperti orang yang sudah lama di sini." Arya terdiam cukup lama. Suasana di ruangan itu menegang. Akhirnya Arya berkata, "Nyonya, saya tidak berniat buruk. Saya hanya ingin Bapak tenang." Nada suaranya tulus. Tidak defensif. Tidak menghindar. Nadira menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. "Baik. Untuk sekarang, lakukan tugasmu. Tapi saya akan mengawasi." Arya mengangguk. "Saya mengerti." Malam itu, Nadira berdiri di depan kamar ayahnya lebih lama dari biasanya. Pintu sedikit terbuka. Dari dalam, ia mendengar suara Arya berbicara pelan. "Besok kita ke taman lagi, Pak. Kalau hujan, kita duduk di dekat jendela." Surya menjawab pelan. Suaranya lebih jelas dari biasanya. "Iya." Nadira memejamkan mata. Ada perasaan aneh yang menyelinap. Perasaan kehilangan dan menemukan dalam waktu yang sama. Ia berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Di dalam kamar, Nadira duduk di tepi ranjang, menatap foto lama di meja kecil. Foto keluarga mereka bertiga. Ayah, ibu, dan dirinya. Senyum ibunya masih jelas. Senyum yang tulus tanpa rahasia. Nadira menutup foto itu perlahan. Di luar kamar, Arya duduk di kursi kecil di lorong, berjaga. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap kosong ke depan. Ada kenangan lama yang kembali menghantamnya malam itu. Kenangan tentang seorang yang dulu sering menggendongnya, lalu tiba-tiba menghilang. Di antara dinding rumah besar itu, 2 anak manusia berada di bawah atap yang sama. Tanpa tahu, kebenaran sudah semakin dekat. Dan rumah yang selama ini berdiri di atas kemewahan, mulai retak oleh rahasia yang terlalu lama dikubur. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang pelan namun terasa berbeda. Rumah Maheswari tidak lagi sepenuhnya sunyi, tapi juga belum benar-benar hidup. Ada jeda di antara langkah-langkah, ada keheningan yang kini tidak lagi menekan, melainkan menunggu. Setiap pagi, Arya mendorong kursi roda Surya ke taman. Jalur batu yang dulu jarang dilewati kini kembali terinjak. Daun-daun basah tersingkir oleh roda kecil kursi itu. Surya duduk tegak lebih lama. Matanya menatap pepohonan dengan sorot yang perlahan pulih. Nadira sering mengamati dari kejauhan. Ia berdiri di balik jendela besar, menyandarkan bahu pada bingkai kaca. Ia tidak ikut mendekat. Ada jarak yang sengaja ia jaga, seolah takut jika terlalu dekat, sesuatu akan runtuh. Arya tidak banyak bicara. Ia hanya menjawab ketika Surya bertanya. Tapi justru dalam diam itu,
Surya seperti menemukan ruang untuk bernapas. Pagi itu, angin bertiup pelan. Daun-daun bergerak halus. Surya menatap langit biru yang jarang ia perhatikan selama berbulan-bulan terakhir. Cuacanya mirip dulu, kata Surya tiba-tiba. Arya berhenti mendorong kursi roda. Dulu yang bagaimana, Pak? Surya tersenyum samar. Waktu aku masih bisa sering keluar rumah. Sebelum semuanya jadi rumit. Arya menunduk sedikit. Bapak mau cerita? Surya menggeleng pelan. Belum. Arya tidak memaksa. Ia kembali mendorong kursi roda dengan kecepatan lambat. Di balik jendela, Nadira mengernyit. Ia tidak pernah melihat ayahnya bicara sejauh itu sejak ibunya meninggal. Dan kata dulu yang diucapkan Surya, terasa seperti pintu yang sedikit terbuka. Siang hari, Nadira memanggil Livia ke ruang kerjanya. Aku ingin tahu latar belakang Arya, kata Nadira tanpa basa-basi. Livia mengangguk. Saya sudah coba cek, Nyonya. Datanya minim. Tidak ada catatan kriminal. Pekerjaan terakhirnya serabutan. Pernah kerja di bengkel, pernah jaga toko. Tidak ada keluarga, tanya Nadira. Livia ragu sejenak. Alamatnya hanya rumah kontrakan kecil. Tidak tercatat ada anggota keluarga tinggal bersama. Nadira mengetuk meja pelan. Cari lebih dalam. Livia menunduk. Baik, Nyonya. Sore itu, Surya menolak kembali ke kamar. Ia ingin tetap di taman meski matahari mulai condong. Sebentar lagi, kata Surya lirih pada Arya. Arya mengangguk. Baik, Pak. Mereka duduk dalam diam. Angin sore membawa aroma tanah basah. Burung-burung kecil melintas rendah. Surya menatap Arya lama. Tatapan itu membuat Arya menahan napas. Kamu tidak berubah, kata Surya akhirnya. Arya tersenyum tipis. Bapak juga. Surya menghela napas panjang. Aku pikir, aku tidak akan sempat. Arya menunduk. Saya juga. Surya menutup mata sejenak. Waktu tidak pernah adil. Arya mengepalkan tangannya pelan. Tapi kita masih di sini. Kalimat itu membuat Surya membuka mata. Ia menatap Arya dengan sorot yang bergetar. Iya. Dari kejauhan, Nadira melihat ayahnya menggenggam lengan Arya. Bukan seperti pasien pada perawat, tapi seperti orang yang takut kehilangan. Dadanya kembali terasa sesak. Malamnya, setelah Surya tertidur, Nadira memanggil Arya ke ruang kerja. Kali ini nadanya lebih tenang. Duduk. Arya duduk. Sejak kamu datang, kata Nadira pelan. Ayah saya berubah. Itu fakta. Arya mengangguk. Saya bersyukur. Kamu tidak pernah bertanya soal bayaran, lanjut Nadira. Kamu juga jarang keluar rumah meski diizinkan. Arya menatap lantai. Saya tidak butuh apa-apa selain pekerjaan ini. Nadira menyipitkan mata. Itu yang membuat saya tidak tenang. Arya mengangkat wajahnya. Nyonya. Kamu datang ke rumah ini seperti orang yang tahu persis kemana harus melangkah, kata Nadira. Seperti orang yang pernah berjalan di sini. Arya terdiam. Detik berlalu tanpa suara. Saya hanya cepat belajar, jawab Arya akhirnya. Nadira menatapnya lama. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, tapi bukan dengan niat jahat. Lebih seperti luka lama yang dijaga rapat. Baik, kata Nadira akhirnya. Aku tidak akan memaksamu bicara. Tapi satu hal. Arya menegakkan punggungnya. Jika suatu hari aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu yang bisa menyakiti ayahku, suara Nadira dingin. Aku tidak akan diam. Arya mengangguk. Saya mengerti. Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah meredup satu persatu. Di lorong, Arya duduk di kursi kecil, berjaga seperti biasa. Di dalam kamar, Surya terbangun perlahan. Ia memanggil dengan suara lemah. Arya. Arya segera berdiri dan masuk. Saya di sini, Pak. Surya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bermimpi. Mimpi apa? Rumah kecil. Hujan deras.
Seorang anak memeluk ibunya. Arya menahan napas. Aku berdiri di luar, lanjut Surya. Tidak bisa masuk. Arya menunduk. Mimpi itu berat. Surya mengangguk. Lebih berat dari sakit ini. Surya mengulurkan tangan. Arya menggenggamnya. Maaf, kata Surya pelan. Arya tidak menjawab. Ia hanya menggenggam lebih erat. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Nadira berdiri tanpa suara. Ia baru saja hendak masuk. Tapi kata maaf itu menghentikannya. Ia tidak tahu kepada siapa maaf itu ditujukan. Namun untuk pertama kalinya, Nadira merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan di rumah itu. Rahasia tidak lagi terasa jauh. Ia sudah duduk di antara mereka, bernapas pelan, menunggu saatnya bangkit dan menuntut kebenaran. Pagi itu turun dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Langit abu-abu menggantung rendah di atas rumah Maheswari, seolah menahan cahaya agar tidak terlalu terang. Nadira bangun lebih awal, bukan karena alarm, melainkan karena perasaan yang terus mengganggu sejak malam sebelumnya. Kata maaf dari ayahnya berulang di kepalanya, berputar tanpa arah, mencari makna. Ia turun ke lantai bawah dan menemukan rumah masih lengang. Di lorong, ia melihat Arya duduk di kursi kecil, punggungnya bersandar pada dinding. Matanya terpejam, tapi tubuhnya siaga, seperti orang yang tidur dengan separuh kesadaran. Nadira berhenti beberapa langkah darinya, mengamati tanpa suara. Arya membuka mata dan langsung berdiri. Selamat pagi, Nyonya. Tidur, kata Nadira singkat. Sebentar, jawab Arya. Nadira mengangguk. Ia melangkah menuju dapur, lalu kembali membawa 2 cangkir teh. Satu ia letakkan di meja kecil, satu lagi ia pegang. Ia duduk berhadapan dengan Arya. Jarak mereka tidak jauh, tapi ada garis tak kasat mata yang masih membentang. Kamu tidak harus berjaga sepanjang malam, kata Nadira. Arya menggeleng. Saya baik-baik saja. Tidak ada yang benar-benar baik-baik saja di rumah ini, ujar Nadira pelan. Arya menunduk, menerima kalimat itu tanpa bantahan. Beberapa saat mereka diam. Lalu Nadira berkata, ayah memanggil namamu dalam tidurnya. Arya mengangkat wajahnya. Matanya tidak terkejut, hanya mengeras sedikit. Apa yang beliau katakan? Tidak jelas, jawab Nadira. Hanya namamu. Dan satu kata lagi. Arya menunggu. Maaf, lanjut Nadira. Arya menarik napas perlahan. Beliau sering begitu. Nadira menyipitkan mata. Kamu tahu. Arya terdiam. Lalu berkata pelan. Saya tahu beberapa hal. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu katakan, ucap Nadira. Nadanya tidak menuduh, tapi tegas. Arya menatap cangkir teh. Uapnya sudah menipis. Tidak semua hal bisa diceritakan sekaligus. Nadira mengangguk. Aku mengerti. Tapi aku tidak suka dibohongi. Arya mengangkat wajahnya. Saya tidak berniat berbohong. Diam juga bisa menjadi kebohongan, balas Nadira. Arya menunduk lagi. Saya akan bicara ketika waktunya tepat. Nadira berdiri. Pastikan waktu itu tidak terlambat. Hari itu Surya tampak lebih lemah dari kemarin. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Dokter rumah datang memeriksa, menggeleng pelan, lalu berkata kondisinya fluktuatif. Nadira berdiri di sisi ranjang, mendengarkan tanpa benar-benar menyerap. Setelah dokter pergi, Arya duduk di samping Surya. Ia memegang tangan ayahnya dengan kedua tangan, menghangatkannya. Surya membuka mata perlahan. Kamu di sini, katanya lirih. Iya, Pak. Surya tersenyum tipis. Aku ingin bilang sesuatu. Arya menunduk lebih dekat. Saya dengar. Surya menatap langit-langit. Dulu, aku takut. Arya tidak menyela. Aku takut kehilangan segalanya, lanjut Surya. Nama, perusahaan, kehormatan. Arya menggenggam lebih erat. Aku memilih jalan yang salah, kata Surya, dan membiarkan orang lain membayar harganya. Napasnya tersengal.
Arya menyandarkan telapak tangan di punggung Surya, menenangkan. "Pak, istirahat dulu," ucap Arya pelan. Surya menggeleng. "Belum. Aku harus bilang." Arya terdiam. Ia tahu waktu ayahnya semakin sedikit. "Namanya," kata Surya. Suaranya hampir hilang. "Ratih." Arya memejamkan mata. Nama itu memukulnya dari dalam. "Dia perempuan yang paling tulus yang pernah aku temui," lanjut Surya. "Dan aku mengkhianatinya." Air mata mengalir di sudut mata Surya. "Aku ingin kamu tahu," katanya. "Aku tidak pernah berhenti mencarimu." Arya menahan getar di dadanya. "Pak." "Diam," bisik Surya. "Biarkan aku menyelesaikan." Surya menelan ludah. "Ada alasan kenapa aku tidak bisa datang." Arya mengangguk kecil. "Saya tahu." Surya terkejut. Matanya menatap Arya dengan sorot bertanya. "Saya tahu sebagian," kata Arya pelan. "Ibu bilang sebelum pergi." Surya menutup mata, lalu membukanya lagi. "Maafkan aku." Arya tidak menjawab. Ia menunduk, menempelkan dahi pada punggung tangan Surya. Di ambang pintu, Nadira berdiri membeku. Ia mendengar nama itu. Ratih. Nama yang tidak pernah disebut di rumah ini. Nama yang terasa asing, tapi entah kenapa membuat dadanya sesak. Nadira melangkah masuk. "Ayah." Surya menoleh. Wajahnya melembut. "Nadira." Nadira duduk di sisi ranjang. "Ayah bicara apa?" Surya tersenyum samar. "Tentang kesalahan." Nadira menelan ludah. "Kesalahan apa?" Surya memejamkan mata. "Yang terlalu lama aku simpan." Arya berdiri, memberi ruang. Nadira menatap Arya sejenak, lalu kembali ke ayahnya. "Siapa Ratih?" tanya Nadira pelan. Surya membuka mata. Tatapannya bergetar. Ia menoleh ke Arya, lalu kembali ke Nadira. "Dia bagian dari hidup ayah," kata Surya lirih. Nadira menunggu. "Bagian yang ayah sembunyikan," lanjut Surya. Nadira merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Tapi ia tidak mundur. "Ayah menyembunyikan apa lagi?" katanya tenang, meski jantungnya berdegup keras. Surya menutup mata lagi. "Bukan hari ini." Nadira mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya. "Baik." Ia berdiri dan keluar kamar dengan langkah terukur. Di lorong, ia berhenti dan bersandar pada dinding. Napasnya berat. Nama Ratih berputar di kepalanya seperti gema. Di belakangnya, Arya berdiri beberapa langkah jauhnya. "Nyonya," katanya pelan. Nadira tidak menoleh. "Kamu tahu siapa Ratih?" Arya terdiam. "Kamu juga tahu kenapa ayahku seperti ini?" lanjut Nadira. Arya menunduk. "Saya tahu sebagian." Nadira akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada kesedihan yang sama di mata keduanya, meski berasal dari tempat berbeda. "Jika kamu memilih diam," kata Nadira pelan, "aku akan mencari sendiri." Arya mengangguk. "Saya tidak akan menghalangi." Nadira berjalan pergi. Langkahnya mantap, tapi hatinya retak. Ia menuju ruang kerja dan memanggil Livia. "Aku ingin semua arsip lama ayah," katanya tanpa basa-basi. "Sebelum ibu meninggal. Sebelum perusahaan besar." Livia terkejut. "Nyonya." "Termasuk nama Ratih," lanjut Nadira. Livia mengangguk cepat. "Baik." Sore itu, hujan turun lagi. Arya duduk di sisi ranjang Surya, mendengarkan napas yang semakin berat. Surya memegang tangannya, tidak mau melepaskan. "Jika waktuku habis," bisik Surya, "jaga adikmu." Arya menegang. Surya membuka mata, menatapnya penuh penyesalan. "Jangan biarkan dia hidup dalam kebohongan." Arya menelan ludah. "Saya akan mencoba." Surya tersenyum tipis. "Terima kasih." Di luar kamar, hujan mengguyur jendela tanpa henti. Dan di dalam rumah Maheswari, nama yang lama dikubur akhirnya bangkit, membawa serta kebenaran yang tidak bisa lagi ditahan.
Malam turun tanpa peringatan. Hujan tidak lagi sekadar rintik, tapi jatuh deras, memukul atap rumah Maheswari seperti ketukan yang tergesa. Lampu-lampu taman menyala redup. Bayangannya bergoyang di kaca jendela. Di dalam kamar, Surya terbaring lemah. Nafasnya pendek, terputus-putus, seperti benang yang ditarik terlalu kuat. Padahal selama beberapa minggu ini kondisi ayahnya perlahan membaik, bersedia makan. Itu semua karena Arya. Arya duduk di sisi ranjang, tidak bergerak, tidak melepaskan tangan Surya sedetik pun. Wajahnya tenang, tapi matanya merah, menahan sesuatu yang sudah lama ia simpan sendiri. Nadira berdiri di sisi lain ranjang. Jas kerja sudah dilepas. Rambutnya tergerai tanpa diatur. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti perempuan biasa yang ketakutan kehilangan. Dokter rumah mondar-mandir dengan wajah tegang. Alat monitor berbunyi pelan. Iramanya tidak lagi stabil. Kondisinya menurun cepat. Kata dokter itu akhirnya. Suaranya rendah. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Nadira menggenggam tangan ayahnya. Ayah, Nadira di sini. Surya membuka mata perlahan. Tatapannya berpindah dari Nadira ke Arya. Ada cahaya lemah yang menyala. Seolah ia mengumpulkan sisa tenaga untuk satu hal terakhir. Arya mendekatkan wajahnya. Saya di sini, Pak. Surya tersenyum samar. Bibirnya bergetar. Aku tahu, kamu akan datang. Arya menunduk. Saya datang, Pak. Surya menghela napas panjang, seperti mengeluarkan beban yang menekan dadanya bertahun-tahun. Nadira, ucap Surya lirih. Nadira mencondongkan tubuhnya. Iya, ayah. Tolong dengarkan ayah, kata Surya dengan suara nyaris tidak terdengar. Ada sesuatu yang belum pernah ayah katakan. Nadira mengangguk cepat. Air matanya jatuh ke punggung tangan ayahnya. Dulu, lanjut Surya, ayah tidak sekuat yang orang kira. Arya menegang. Tangannya mengepal, tapi tetap menggenggam tangan Surya. Sebelum menikahi ibumu karena perjodohan, ayah mencintai seorang perempuan. Surya berhenti sejenak, menarik napas berat. Namanya Ratih. Nadira menoleh cepat ke Arya, lalu kembali ke ayahnya. Ayah menikahinya, lanjut Surya. Secara diam-diam, karena ayah bodoh dan takut. Arya memejamkan mata. Dari pernikahan itu, suara Surya bergetar. Lahirlah seorang anak. Nadira membeku. Jantungnya berdegup keras. Surya menatap Arya lama, lalu beralih ke Nadira. Namanya Arya. Kata itu jatuh seperti palu. Nadira menarik napas tajam. Matanya melebar. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke Arya perlahan, seolah baru benar-benar melihat wajah pria itu. Arya, bisik Nadira. Arya menunduk. Dadanya naik turun. Ia tidak menyangkal, tidak membela diri, hanya diam, seperti orang yang menunggu hukuman. Air mata Nadira jatuh tanpa suara. Ayah! Surya menggenggam tangan Nadira lemah. Maafkan ayah. Ayah membesarkanmu dengan kebohongan. Nadira menggeleng. Tangisnya pecah. Kenapa ayah diam selama ini? Surya menatap langit-langit. Karena ayah diancam oleh ibumu. Jika ayah menemui mereka, Ratih dan Arya akan celaka. Arya membuka mata. Ibu bilang itu sebelum meninggal. Surya menoleh. Matanya penuh rasa bersalah. Bahkan ayah tak bisa melihat wajah wanita yang ayah cintai untuk terakhir kalinya. Ayah tidak berani melawan. Dan itu kesalahan terbesar ayah. Suara monitor tiba-tiba berubah. Bunyi panjang menyayat keheningan. Dokter bergerak cepat. Tekanan darah turun. Arya berdiri, tapi Surya menahan tangannya dengan sisa tenaga. Dengarkan aku, kata Surya tergesa. Arya. Arya menunduk. Saya dengar. Jangan benci ayah, bisik Surya. Aku tidak pantas, tapi aku menyesal. Arya menelan ludah. Air matanya akhirnya jatuh. Saya tidak benci. Surya tersenyum kecil. Senyum terakhir yang rapuh. Terima kasih.
Ia menoleh ke Nadira. Jaga dia. Jaga keluargamu. Nadira menangis terseduh. Ayah jangan pergi. Surya menarik napas sekali lagi. Nafas itu terdengar berat, panjang, lalu berhenti. Monitor berbunyi panjang, datar, tanpa irama. Dokter menunduk. Waktu meninggal pukul 23:07. Ruangan itu tenggelam dalam sunyi yang menyesakkan. Nadira menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Arya berdiri kaku, menatap wajah ayahnya yang kini tenang, seolah semua beban sudah dilepaskan. Hujan di luar turun semakin deras. Di rumah besar itu, seorang ayah pergi membawa rahasia yang akhirnya terbuka, meninggalkan dua anak dalam duka yang sama. Dan malam itu, tanpa ada yang menyadari, kesedihan belum selesai. Ia baru saja dimulai. Pagi datang tanpa cahaya yang hangat. Langit masih kelabu, seperti belum rela melepas hujan semalam. Rumah Maheswari dipenuhi aroma dupa dan bunga duka. Para pelayan berjalan pelan, berbisik lirih, seolah suara sedikit keras saja bisa merusak kesakralan suasana. Surya Maheswari telah tiada. Jenazahnya masih terbaring di kamar, rapi dan tenang, seolah hanya tertidur panjang. Wajahnya tampak damai, sangat berbeda dengan hari-hari terakhir penuh derita. Nadira duduk di samping ranjang, mengenakan pakaian hitam sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan tebal. Hanya mata sembab dan wajah pucat yang menahan tangis sejak semalam. Arya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia tidak mendekat, tidak berani. Meski kebenaran telah terucap, jarak itu masih ada. Jarak yang lahir dari bertahun-tahun kebohongan dan luka. Dokter datang kembali pagi itu, membawa map coklat tebal berisi hasil pemeriksaan terakhir Surya. Nyonya Nadira, kata dokter dengan suara hati-hati. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Nadira mengangguk pelan. Katakan. Dokter menatap sekeliling, lalu berkata, sebaiknya kita bicara di ruang lain. Nadira berdiri. Ia melirik Arya sekilas. Ikut. Arya terkejut kecil, tapi mengangguk. Mereka masuk ke ruang kerja Surya. Ruangan itu penuh buku lama dan bingkai foto yang kini terasa asing. Dokter membuka mapnya perlahan. Selama ini, kata dokter, kami mengira penyakit Bapak adalah komplikasi saraf akibat tekanan batin dan usia. Tapi dari hasil pemeriksaan darah terakhir, ditemukan zat kimia tertentu. Nadira menegakkan punggungnya. Zat apa? Dokter menarik napas. Zat penekan saraf dalam dosis kecil. Jika diberikan sekali dua kali, efeknya ringan. Tapi jika diberikan rutin dalam jangka panjang, dampaknya serius. Melemahkan tubuh secara perlahan. Nadira merasa ruangan berputar. Maksud dokter? Bapak Surya, lanjut dokter. Tidak sakit secara alami. Tubuhnya dirusak secara perlahan. Arya mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Zat itu, dokter menambahkan, harus diberikan melalui suntikan rutin atau cairan tertentu. Nadira menutup mulutnya. Air mata kembali jatuh. Sejak kapan? Dokter menunduk. Dari perkiraan kami, sejak beberapa bulan setelah istri beliau meninggal. Nama ibunya terngiang seperti cambuk. Nadira terduduk lemas di kursi. Jadi, ayah disakiti. Arya menunduk dalam. Nafasnya berat. Apakah bisa dibuktikan? Tanya Nadira dengan suara bergetar. Dokter mengangguk. Jika Nyonya mengizinkan, kami bisa lakukan pemeriksaan lanjutan. Otopsi. Kata itu menggantung berat di udara. Nadira menutup mata. Di kepalanya terbayang wajah ayahnya, senyumnya yang rapuh tadi malam, permintaan maafnya yang terlambat. Ia membuka mata, menatap Arya. Aku harus tahu kebenarannya, kata Nadira pelan tapi tegas. Aku izinkan. Arya menelan ludah. Nadira. Nadira mengangkat tangan. Ayah berhak atas kebenaran. Beberapa jam kemudian, rumah itu dipenuhi ketegangan yang berbeda. Proses pemeriksaan dilakukan. Nadira menunggu di ruang tengah, duduk kaku,
membuka lembar demi lembar hasil penyelidikan Livia. Masih berusaha berdamai setelah mengetahui semua kebenarannya. Ayahnya punya istri pertama, dan memiliki anak, Arya. Ibunya mengetahui hubungan ayahnya karena melihat ayahnya yang sering pergi, dengan alasan keluar kota. Ibunya mengancam akan mencelakai Ratih dan Arya jika Surya masih menemuinya. Surya terpaksa menghilang, padahal saat itu Arya baru 10 tahun. Arya menganggap ayahnya telah membuangnya dan ibunya. Nadira menatap lelaki itu. Arya berdiri di dekat jendela, menatap taman yang basah. Ia teringat ibunya, Ratih Prameswari, perempuan sederhana yang selalu tersenyum meski hidup mereka penuh kekurangan. Ia ingat malam-malam ibunya batuk, tubuhnya melemah, dan kata-kata terakhir yang ibunya ucapkan. Ayahmu bukan orang jahat. Dia hanya takut. Air mata Arya jatuh pelan. Sore hari, dokter kembali. Hasilnya jelas, kata dokter. Zat itu memang disuntikkan secara rutin. Nadira berdiri dengan tubuh gemetar. Siapa? Dokter menggeleng. Kami tidak bisa memastikan pelakunya. Tapi orang itu harus punya akses dekat dan kepercayaan penuh. Nadira mulai berpikir, ibunya lah yang mengancam ayahnya untuk tidak menemui istri yang dirahasiakannya. Tidak mungkin ibunya yang melakukannya, karena zat itu disuntikan setelah ibunya tiada. Nadira menoleh ke arah lorong rumah. Matanya menyapu wajah-wajah para pelayan yang berdiri menunggu. Ada satu wajah yang membuat napasnya tersendat. Galih Wiratama, pengawal pribadi mendiang ibunya. Pria tinggi berusia 50-an, selalu setia, selalu diam, selalu ada. Pria yang dulu menangis paling keras saat pemakaman ibunya. Nadira melangkah mendekat. Pak Galih. Galih mengangkat kepala. Wajahnya pucat. Iya, Nyonya. Kamu yang paling sering menemani ayah setelah ibu meninggal, kata Nadira pelan. Galih menelan ludah. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Tanya Nadira. Galih terdiam. Tangannya gemetar. Arya melangkah mendekat. Suaranya rendah. Pak Galih. Galih menatap Arya. Tatapan itu berubah. Ada rasa bersalah yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku disuruh, kata Galih akhirnya. Suaranya pecah. Aku disuruh ibu Nyonya, sebelum beliau meninggal. Nadira terhuyung. Ibu. Ibu Nyonya bilang, lanjut Galih sambil menangis. Bapak tidak boleh sembuh. Kalau Bapak sembuh, dia akan mencari perempuan itu lagi. Anak itu lagi. Arya menutup matanya. Aku hanya menjalankan perintah. Galih terseduh. Aku terlalu mencintai beliau. Tangis pecah di ruang itu. Nadira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dunia yang selama ini ia percaya runtuh tanpa sisa. Ibunya, perempuan yang ia hormati, ternyata menyimpan kegelapan yang kejam. Laporkan, kata Nadira akhirnya dengan suara kosong. Aku tidak akan menutupinya. Galih jatuh berlutut. Maafkan saya. Nadira tidak menjawab. Malam itu, rumah Maheswari kembali sunyi. Tapi bukan sunyi kosong. Sunyi yang berat oleh kebenaran. Nadira duduk sendirian di ruang kerja ayahnya. Arya berdiri di ambang pintu. Kamu tidak perlu pergi, kata Nadira tanpa menoleh. Arya ragu. Saya tidak ingin membuatmu makin terluka. Nadira akhirnya menoleh. Matanya merah, tapi tatapannya tegar. Kamu bukan penyebab luka ini. Ia berdiri, melangkah mendekat, lalu memeluk Arya. Pelukan itu kaku di awal, lalu menguat. Dua anak Surya Maheswari akhirnya berdiri di sisi yang sama, di atas puing kebohongan yang telah lama membunuh perlahan. Dan di tengah duka yang belum reda, satu ikatan baru lahir. Ikatan darah. Ikatan kebenaran. Ikatan yang tidak bisa lagi dipisahkan. 18 tahun lalu, dunia masih terasa sederhana bagi seorang anak bernama Arya. Ia belum mengenal istilah istri sah atau istri rahasia. Ia tidak tahu apa itu ancaman, kekuasaan, atau kebohongan orang dewasa. Yang Arya tahu hanyalah satu hal. Ia punya ibu, dan ia punya ayah.
Ayah yang jarang pulang. Rumah kecil mereka berdiri di pinggir kota. Catnya mulai mengelupas, tapi selalu bersih. Setiap pagi, ibunya, Ratih, menyapu halaman sambil sesekali menoleh ke jalan depan. Seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Arya kecil duduk di teras, memainkan mobil-mobilan plastik yang rodanya sudah copot satu. "Ibu," tanya Arya polos, "ayah kemana?" Ratih tersenyum, meski matanya lelah. "Ayah kerja, nak." "Kerjanya jauh, ya?" Ratih mengangguk pelan. "Iya, jauh." Padahal Ratih tahu, jarak itu bukan soal kilometer, tapi tentang hidup yang dibagi dua. Malam-malam sering berlalu tanpa suara pintu dibuka. Ketika Surya pulang, itu seperti peristiwa besar. Arya akan berlari menyambut, memeluk kaki ayahnya. "Ayah pulang," teriaknya girang. Surya akan mengangkat Arya tinggi-tinggi. Sudah jadi anak pintar hari ini. Ratih hanya berdiri di dapur, menatap dari jauh. Bahagia, tapi selalu dibayangi takut. Takut suatu hari semua ini berhenti. Dan hari itu benar-benar datang. Arya berusia 10 tahun ketika ayahnya tidak pulang lagi. Hari pertama, Ratih masih tenang. Ia bilang pada Arya, ayahnya keluar kota lebih lama. Hari kedua, Ratih mulai sering duduk diam, menatap ponsel tanpa bunyi. Hari ketiga, Arya bertanya lagi, "Ibu, ayah kok lama sekali?" Ratih memeluk Arya erat. "Ayah sedang sibuk, nak." Tapi malam itu, Ratih menangis untuk pertama kalinya di depan Arya. "Ayah tidak sayang kita, ya, Bu?" Pertanyaan itu membuat Ratih terisak. "Tidak," ucap Ratih tergesa. "Ayahmu sayang, sangat sayang." Tapi kenapa dia tidak pulang? Ratih terdiam lama, lalu berkata pelan, "Karena ayah sedang takut." Arya tidak mengerti. Dan disitulah, perlahan, rasa benci mulai tumbuh tanpa ia sadari. Sementara itu, di rumah besar Maheswari, badai lain sedang pecah. Helena Maheswari berdiri di depan Surya dengan mata menyala. "Kamu kira aku bodoh?" bentaknya tertahan. "Selama ini kamu keluar kota bukan untuk urusan bisnis." Surya menunduk. "Helena, kita bisa bicara baik-baik." "Tidak." Suara Helena bergetar. "Aku sudah tahu semuanya. Tentang perempuan itu. Tentang anak itu." Surya terkejut. "Kamu mengikuti aku." "Aku istrimu," jawab Helena tajam. "Dan aku tidak akan membiarkan kehormatanku diinjak." Di lantai atas, Nadira kecil tertidur pulas, dijaga pengasuhnya. Ia tidak tahu bahwa rumahnya sedang retak. "Kamu harus memilih," lanjut Helena dengan suara dingin. "Akhiri hubunganmu dengan mereka." Surya mengangkat kepala. "Aku tidak bisa." Helena mendekat. Suaranya berubah pelan tapi mematikan. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau sesuatu terjadi pada mereka." Surya membeku. "Kamu mengancamku." "Aku melindungi keluargaku," balas Helena. "Dan Nadira." Nama anak itu menusuk Surya. "Kamu tidak akan berani," ucap Surya lemah. Helena tersenyum tipis. "Coba saja." Malam itu, Surya berdiri di depan rumah kecil Ratih. Ia tidak berani masuk. Ia hanya mengetuk pelan. Ratih membuka pintu. Wajahnya langsung berubah pucat. "Ada apa?" Surya masuk, menutup pintu perlahan. "Aku tidak bisa datang lagi." Ratih menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" "Mereka tahu," ucap Surya lirih. "Kamu dan Arya dalam bahaya." Ratih menggenggam lengan Surya. "Surya, ini anakmu." "Aku tahu." Suara Surya pecah. "Dan justru itu aku harus pergi." Ratih menangis. "Kamu meninggalkan kami." "Aku melindungi kalian," jawab Surya putus asa. "Dengan cara menghilang." Surya menutup mata. "Aku akan selalu mencari jalan kembali." Ratih tertawa pahit. "Arya akan membencimu." Surya terdiam.
Dan ia memilih pergi tanpa menatap wajah putranya yang sedang tertidur. Hari-hari berlalu. Tahun berganti. 10 tahun kemudian, Ratih terbaring lemah di rumah sakit kecil. Tubuhnya kurus, napasnya pendek. Arya, kini remaja, duduk di samping ranjang, memegang tangan ibunya. "Ibu." Suara Arya bergetar. "Aku benci ayah." Ratih tersenyum lemah. "Jangan. Dia meninggalkan kita." Ratih menggeleng pelan. "Ayahmu bukan orang jahat." "Kalau begitu kenapa?" Ratih menarik napas berat. "Karena kami diancam. Ibu hanya istri yang disembunyikan. Ayahmu memilih cara paling menyakitkan agar kita hidup." Air mata Arya jatuh. "Kenapa ibu tidak bilang dari dulu?" "Karena ibu ingin kamu punya masa kecil tanpa beban," ucap Ratih pelan. Ratih menggenggam tangan Arya. "Carilah ayahmu suatu hari. Jangan datang dengan benci." Kata-kata itu menjadi napas terakhir Ratih. Di depan nisan ibunya, Arya berlutut. Tanah masih merah. Namanya terukir sederhana. "Aku akan mencarimu, ayah," bisiknya. "Walau mungkin ayah sudah lupa aku." Dan beberapa tahun kemudian, di rumah besar Maheswari, Helena juga terbaring sekarat. Galih berlutut di samping ranjangnya. "Galih." Suara Helena lemah. "Jangan biarkan dia mencari perempuan itu lagi." Galih menangis. "Saya mencintai ibu." Helena tersenyum puas. Dan di hari yang cerah beberapa tahun kemudian, seorang pria sederhana bernama Arya berdiri di depan gerbang rumah Maheswari. Dia telah menemukan keberadaan ayahnya. Ia menekan bel. Datang bukan sebagai anak. Datang sebagai pelamar kerja. Hari pemakaman Surya Maheswari tiba dengan langit yang tertutup awan tebal. Tidak ada matahari. Tidak ada warna cerah. Hanya deretan mobil hitam, bunga putih, dan langkah-langkah pelan yang menahan duka. Nadira berdiri di barisan depan, mengenakan pakaian hitam sederhana. Tidak ada gaun mahal. Tidak ada perhiasan. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya pucat. Matanya merah. Arya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia tidak ditempatkan sebagai keluarga. Tidak disebut sebagai siapa-siapa. Ia hanya berdiri, diam, menunduk, menerima semua tatapan yang datang. Ada yang penasaran. Ada yang mencurigai. Ada yang tidak peduli. Namun bagi Arya, hari itu bukan soal posisi. Hari itu adalah perpisahan dengan seorang ayah yang baru ia temui kembali ketika waktu hampir habis. Tanah basah setelah hujan membuat aroma bumi menguat. Ketika peti diturunkan perlahan, Nadira menutup matanya. Tangannya mengepal, bahunya bergetar, tapi ia tidak menangis keras. Tangisnya jatuh ke dalam, menekan dada, menyisakan napas yang berat. Arya menunduk lebih dalam. Bibirnya bergerak tanpa suara. Ia mengingat ibunya, Ratih, dan janji yang tak pernah sempat ditepati oleh Surya. Dua kematian kini berdiri sejajar di kepalanya, saling terhubung oleh satu garis panjang yang bernama ketakutan. Setelah semua selesai, orang-orang mulai meninggalkan pemakaman. Ucapan belasungkawa terdengar seperti gema yang menjauh. Nadira masih berdiri di tempatnya, menatap gundukan tanah yang masih basah. Arya melangkah mendekat, ragu, lalu berhenti di sampingnya. "Nadira," ucapnya pelan. Nadira mengangguk tanpa menoleh. "Aku tahu kamu ingin bicara." Arya menelan ludah. "Aku tidak berniat mengambil apapun." Nadira akhirnya menoleh. Tatapannya lelah, tapi jernih. "Aku tidak mengira kamu datang untuk mengambil." Arya menghela napas panjang. "Aku hanya ingin ayah tenang." Nadira mengangguk pelan. "Dan kamu berhasil." Mereka berdiri dalam diam beberapa saat. Angin bergerak pelan, menggoyangkan bunga-bunga. "Setelah ini," kata Arya hati-hati, "aku bisa pergi." Kalimat itu menusuk tanpa suara. Nadira menatap Arya. Wajah pria itu tidak meminta, tidak menuntut, hanya bersiap menerima keputusan apapun. "Pergi kemana?" kata Nadira. "Aku tidak tahu," jawab Arya jujur.
Seperti sebelumnya. Nadira menarik napas. Kamu bukan orang asing di hidup ayahku. Arya tersenyum tipis. Tapi aku juga bukan bagian dari duniamu. Nadira menggeleng pelan. Dunia itu bisa berubah. Malamnya, rumah Maheswari kembali ditempati oleh sunyi yang berbeda. Bukan sunyi menunggu, melainkan sunyi setelah kehilangan. Nadira duduk di ruang kerja ayahnya, membuka lemari arsip yang sudah lama terkunci. Kunci itu ia temukan di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan dokumen lama. Satu persatu map dibuka. Dokumen pernikahan rahasia. Surat-surat lama. Foto-foto yang tidak pernah dipajang. Di antara semua itu, ada satu map tipis dengan nama Ratih Prameswari tertulis tangan. Nadira membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada foto seorang perempuan sederhana dengan senyum lembut. Di sampingnya, seorang anak kecil berdiri sambil memegang ujung bajunya. Mata anak itu menatap kamera dengan sorot polos. Nadira menutup mulutnya. Ia mengenali sorot mata itu. Sorot yang sama dengan mata Arya. Langkah kaki terdengar di ambang pintu. Arya berdiri ragu. Nadira, katanya pelan. Nadira menoleh sambil memegang foto itu. Ibuku tidak pernah ada di foto-foto ini. Arya mengangguk. Ibu bilang, ayah harus memilih. Nadira menatap foto itu lebih lama. Dan ayah memilih dengan cara yang salah. Ia berdiri, mendekati Arya, lalu menyerahkan foto itu. Ini ibumu, kata Nadira. Arya menerima foto itu dengan kedua tangan. Tangannya bergetar. Dadanya terasa penuh. Ia menatap wajah Ratih lama, seolah baru benar-benar melihatnya lagi. Aku ingin kamu tinggal, ucap Nadira. Arya mengangkat wajahnya. Di sini. Iya, jawab Nadira. Bukan sebagai perawat. Bukan sebagai orang asing. Arya menelan ludah. Aku tidak ingin hidup dari belas kasihan. Nadira menggeleng. Ini bukan belas kasihan. Ini pengakuan. Ia menarik napas, lalu berkata dengan suara tegas. Aku akan mengurus semua dokumen. Tentang ayah. Tentang kamu. Arya terdiam. Nadira, ini akan mengubah banyak hal. Nadira menatapnya mantap. Banyak hal sudah berubah. Keesokan harinya, rumah Maheswari kedatangan pengacara keluarga. Pembicaraan berlangsung lama, tertutup, penuh data dan bukti. Nadira duduk di ujung meja, mendengarkan dengan wajah tenang, meski di dalam dadanya badai belum reda. Arya duduk di kursi jauh dari meja. Ia tidak menyela, tidak meminta. Ketika pengacara selesai menjelaskan, Nadira berkata satu kalimat yang membuat ruangan hening. Arya Pratama adalah anak kandung ayah saya. Pengacara mengangguk, mencatat, tidak terkejut. Bukti-bukti sudah cukup. Kami akan mengurus pengakuan resmi dan hak-hak yang menyertainya, kata pengacara. Arya menunduk. Nafasnya berat. Setelah pengacara pergi, Nadira dan Arya duduk berhadapan di ruang makan yang luas. Meja panjang itu terasa terlalu besar untuk dua orang. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu, kata Nadira pelan. Arya tersenyum kecil. Aku juga. Nadira menghela napas. Kita tidak perlu memaksakan. Arya mengangguk. Kita bisa mulai dari jujur. Nadira menatapnya. Tentang apa? Tentang luka, jawab Arya. Tentang marah yang belum selesai. Nadira menunduk. Aku marah pada ibuku. Arya mengangguk. Aku juga. Kata-kata itu jatuh di antara mereka. Berat namun jujur. Di malam yang sama, Nadira berdiri sendirian di kamar ayahnya. Ia menatap kursi roda yang kini kosong. Taman terlihat gelap dari jendela. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ayah, aku akan memperbaiki yang bisa diperbaiki. Di lorong, Arya berdiri diam. Ia mendengar kalimat itu. Dadanya terasa hangat dan perih bersamaan. Darah yang selama ini disangkal akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dan di rumah besar itu, dua anak yang lahir dari rahasia yang sama,
Mulai belajar berdiri berdampingan, bukan karena masa lalu yang sempurna, melainkan karena kebenaran yang akhirnya diakui. Pagi itu, rumah Maheswari terasa asing bagi Nadira. Bukan karena perabotnya berubah, bukan karena orang-orangnya berganti, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh dan tersusun ulang secara perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal arti tanggung jawab, Nadira tidak berangkat ke kantor. Ponselnya sengaja dimatikan. Jadwal rapat dibatalkan. Asisten diminta tidak datang. Hari itu, Nadira menutup perusahaan selama 1 hari penuh. Ia turun ke ruang makan dengan pakaian hitam sederhana, tanpa sepatu hak, tanpa riasan tebal. Rambutnya hanya diikat rendah. Di meja makan, hanya ada 2 piring. Tidak lagi 1, seperti biasanya. Arya sudah duduk lebih dulu. Ia tampak canggung, tangannya bertumpu di pangkuan. Punggungnya tegak seperti orang yang tidak ingin salah bersikap. Nadira berhenti beberapa langkah. "Kamu tidak harus menungguku." Arya menoleh. "Saya terbiasa menunggu." Kalimat itu sederhana, tapi membuat Nadira menarik napas panjang. Ia duduk di seberang Arya. Sunyi menggantung di antara mereka. Sunyi yang tidak lagi tajam, tapi belum sepenuhnya nyaman. Beberapa detik berlalu sebelum Nadira membuka suara. "Aku bermimpi semalam," katanya pelan. Arya mengangkat wajahnya. "Tentang apa?" "Tentang rumah kecil," lanjut Nadira. "Hujan deras. Seorang perempuan memeluk anaknya." Arya terdiam. Wajahnya menegang. "Dan ayah berdiri di luar," tambah Nadira. "Tidak berani masuk." Arya menghela napas berat. "Ibu sering bermimpi hal yang sama." Nadira menunduk. "Aku tidak pernah tahu." "Karena tidak ada yang ingin kamu tahu," jawab Arya, jujur tanpa menyudutkan. Nadira mengangguk pelan. Ia mengambil sendok, tapi tidak langsung makan. "Aku hidup dalam rumah besar, dengan segalanya tersedia. Tapi ternyata ada rumah lain yang lebih jujur, meski sempit." Arya tersenyum kecil. "Rumah itu tidak pernah mewah. Tapi kami saling menjaga." "Dulu waktu kecil, aku tak begitu tahu masalah orang dewasa. Yang aku tahu aku punya ibu, dan ayah yang jarang pulang. Tak tahu alasan ayah jarang pulang itu ternyata karena ibu bukanlah istri yang diketahui semua orang. Itu yang ibu bilang sebelum akhir hayatnya. Ibunya hanya istri rahasia. Ayah menikahi ibu karena cinta tapi menikah lagi karena perjodohan. Lalu tiba-tiba ayah menghilang saat aku umur 10 tahun dan aku mengetahui alasannya. Karena pernikahan mereka telah diketahui oleh istrinya." Kata menjaga membuat dada Nadira sesak. Setelah sarapan, Nadira berjalan ke taman. Taman itu masih sama, tapi kursi roda ayahnya tidak lagi ada. Jalur batu tampak kosong. Arya berjalan di belakangnya, menjaga jarak. Nadira berhenti di tengah taman. "Dulu aku selalu berpikir, ayah menjauh karena sibuk atau lelah." Arya berdiri di sampingnya. "Aku berpikir ayah tidak peduli." Mereka saling menoleh. "Dan ternyata," lanjut Nadira, "kita sama-sama salah menilai." Arya mengangguk. Takut membuat orang melakukan hal yang kejam. Angin bertiup pelan. Daun jatuh satu persatu. "Galih sudah ditahan," kata Nadira tiba-tiba. Arya menunduk. "Aku tahu." "Aku tidak membelanya," lanjut Nadira. "Meskipun ia setia pada ibuku." Arya menatap tanah. "Aku tidak membenci ibumu." Nadira terkejut. "Setelah semua yang terjadi." "Aku membenci perbuatannya," jawab Arya pelan. "Tapi aku tahu, rasa takut bisa merusak hati seseorang." Nadira menahan air mata. "Aku ingin marah, tapi rasanya capek." Arya menoleh. "Kamu tidak harus kuat setiap saat." Kalimat itu membuat Nadira akhirnya menangis. Bukan tangis meledak, melainkan tangis diam yang jatuh satu persatu. Arya berdiri kaku sejenak, lalu perlahan mendekat. Ia tidak langsung memeluk. Ia menunggu. Nadira yang lebih dulu melangkah dan bersandar di dadanya. Tangisnya pecah. Arya mengangkat tangannya pelan, ragu, lalu menepuk punggung Nadira dengan hati-hati.
Tidak seperti kakak yang protektif, tapi seperti seseorang yang tidak ingin melukai. Setelah tangis mereda, mereka kembali ke dalam rumah. Siang itu, Nadira membuka lemari pakaian ibunya. Gaun-gaun mahal berjajar rapi, masih beraroma parfum lembut. Nadira menyentuh satu persatu, lalu menutup lemari itu perlahan. Ia mengganti pakaiannya dengan blus hitam sederhana dan celana kain. Aku tidak akan memakainya lagi, katanya pada Arya yang berdiri di pintu. Arya mengangguk. Ibu juga tidak suka kemewahan. Nadira tersenyum pahit. Ironis. Sore hari, Nadira mengajak Arya ke satu tempat yang tidak pernah ia kunjungi sejak kecil. Pemakaman kecil di pinggir kota. Tanpa penjagaan. Tanpa marmer mahal. Di sanalah Ratih Prameswari dimakamkan. Arya berdiri kaku di depan nisan ibunya. Tangannya gemetar. Nadira berdiri di sampingnya. Diam. Memberi ruang. Bu. Suara Arya pecah. Aku sudah bertemu ayah. Nadira menunduk. Ayah datang terlambat, lanjut Arya. Tapi dia sebenarnya ingin datang. Angin sore bergerak pelan. Pohon kecil di samping makam bergoyang ringan. Nadira berlutut perlahan. Ia menyentuh tanah di depan nisan itu. Maafkan aku, katanya pelan. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin menebusnya. Arya menatap Nadira dengan mata berkaca-kaca. Ibu akan senang mendengarnya. Mereka pulang saat langit mulai gelap. Malam itu, Nadira duduk di ruang kerja ayahnya, menandatangani satu surat penting. Surat perubahan struktur kepemilikan. Ia tidak mengumumkannya. Tidak menjadikannya berita. Ia hanya menaruh satu nama di sana, setara dengan namanya sendiri. Arya Pratama. Ketika Arya melihat dokumen itu, ia menutup mata lama. Aku tidak meminta ini, katanya. Aku tahu, jawab Nadira. Karena itu aku memberikannya. Arya menghela napas. Aku tidak tahu apakah aku pantas. Nadira menatapnya. Ayahmu tidak sempat menjadi ayah yang baik. Tapi dia ingin kamu diakui. Arya terdiam. Malam semakin larut. Rumah Maheswari kembali sunyi. Tapi sunyi yang kali ini tidak menekan. Di kamar masing-masing, dua saudara itu memandang langit yang sama dari jendela berbeda. Tidak ada lagi rahasia yang menunggu terbongkar. Hanya luka yang perlahan diterima. Dan di dalam hati Nadira, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi CEO, ia mengerti satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh angka dan grafik. Rumah bukan tentang kemewahan. Rumah adalah tentang keberanian mengakui kebenaran. Pagi di rumah Maheswari datang dengan keheningan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada jadwal rapat. Tidak ada suara sepatu hak Nadira menghentak lantai marmer. Tidak ada mobil hitam yang menunggu di depan rumah. Hari itu, Nadira memilih tinggal. Ia turun ke lantai bawah dengan pakaian hitam sederhana. Tidak ada riasan. Rambutnya dibiarkan tergerai apa adanya. Wajahnya masih menyimpan jejak tangis, tapi tatapannya lebih tenang, seolah sesuatu di dalam dirinya akhirnya berhenti berperang. Di ruang makan, Arya sudah duduk. Ia menunggu, seperti biasa. Tapi kali ini, menunggunya berbeda. Tidak lagi sebagai perawat, tidak lagi sebagai tamu. Ia menunggu sebagai seseorang yang sedang belajar menempati ruang yang baru. Ruang yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Nadira duduk di seberangnya. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu Nadira berkata pelan, "Hari ini aku ingin kita pergi bersama." Arya mengangkat wajahnya. "Kemana?" Nadira menatap lurus ke depan. "Ke pemakaman ayah." Arya mengangguk. "Baik." Mereka berangkat tanpa pengawal. Tanpa sopir. Nadira sendiri yang mengemudi. Mobil melaju pelan di jalanan kota yang masih basah oleh embun pagi. Di dalam mobil, tidak ada percakapan panjang. Hanya napas yang teratur dan kenangan yang berjalan sendiri di kepala masing-masing. Sesampainya di pemakaman, suasana masih lengang. Hanya ada beberapa peziarah lain yang datang diam-diam, membawa bunga, membawa doa yang tidak diucapkan keras. Nadira dan Arya berdiri di depan nisan Surya Maheswari.
Nama itu terukir rapi. Tanggal lahir, tanggal wafat. Tidak ada gelar, tidak ada jabatan. Hanya nama seorang ayah. Nadira berjongkok perlahan. Ia meletakkan bunga putih di atas tanah. Tangannya sempat bergetar. Lalu ia menekannya ke tanah, seolah ingin memastikan ayahnya benar-benar beristirahat dengan tenang. "Ayah," ucap Nadira lirih. "Aku datang bukan sebagai CEO." Arya berdiri di sampingnya, menunduk. "Aku datang sebagai anakmu," lanjut Nadira. "Dan aku membawa sesuatu yang dulu tidak pernah ayah beri padaku. Kejujuran." Angin bertiup pelan. Daun kering bergerak di atas tanah. Arya melangkah maju setengah langkah. "Pak," katanya pelan. "Aku akan menjaga Nadira, menjaga adikku. Aku tidak sendiri lagi." Nadira menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan pemakaman itu tanpa tergesa. Di perjalanan pulang, Nadira menghentikan mobil di satu tempat. Sebuah rumah kecil di pinggir kota. Catnya pudar, pagar besinya berkarat. Namun di halaman depan, ada pohon tua yang tumbuh rindang. Arya menatap rumah itu lama. Nafasnya tertahan. "Ini rumah kami dulu." Nadira mematikan mesin mobil. "Aku tahu." Arya menoleh. "Kamu pernah ke sini?" "Belum," jawab Nadira. "Tapi aku ingin melihat tempat di mana ayah pernah bahagia tanpa berpura-pura." Mereka turun dari mobil. Arya berdiri di depan pagar, ragu untuk menyentuhnya. Nadira melangkah lebih dulu, membuka pagar itu perlahan. Bunyi besi berderit terdengar lirih. "Aku tidak akan menjualnya," kata Nadira. "Aku ingin rumah ini tetap ada." Arya menunduk. Dadanya terasa penuh. "Terima kasih." Nadira menatap rumah itu. "Bukan untukmu saja. Untuk ayah." Mereka berdiri cukup lama di sana, membiarkan kenangan berjalan tanpa suara. Sore hari, Nadira kembali ke rumah besar. Tapi kali ini, rumah itu tidak lagi terasa seperti museum dingin. Ia memerintahkan satu hal sederhana. Meja makan diperpendek, kursi dikurangi, ruang besar diperkecil. Ia ingin rumah itu terasa hidup, bukan megah. Malamnya, Nadira memanggil seluruh staf. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada pengumuman dramatis. "Hari ini," kata Nadira tenang, "aku hanya ingin kalian tahu satu hal. Rumah ini bukan lagi tempat rahasia disimpan. Siapapun yang bekerja di sini, bekerja dengan kejujuran." Ia menoleh ke arah Arya. "Dan ini Arya, keluargaku." Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak. Tapi ada keheningan yang mengakui. Setelah semua orang pergi, Nadira dan Arya duduk di ruang tengah. Lampu tidak terlalu terang. Hanya cukup untuk membuat bayangan bergerak pelan di dinding. "Aku tidak tahu bagaimana menjalani ini," kata Nadira akhirnya. Arya tersenyum tipis. "Aku juga." Nadira menunduk. "Aku terbiasa mengatur segalanya." Arya mengangguk. "Aku terbiasa bertahan." Mereka saling menatap. "Sekarang," lanjut Nadira, "kita belajar bersama." Arya menarik napas panjang. Pelan-pelan. Nadira berdiri. Ia berjalan ke lemari lama di sudut ruangan. Dari dalam, ia mengambil satu foto keluarga lama. Foto dirinya kecil bersama ayah dan ibu. Ia menatapnya sebentar, lalu membaliknya. Di sisi belakang, Nadira meletakkan foto lain. Foto Ratih dan Arya kecil. Ia menaruh kedua foto itu berdampingan di atas meja. "Mulai hari ini," kata Nadira pelan, "tidak ada lagi yang disembunyikan." Arya menatap foto itu lama. Matanya berkaca-kaca. Malam semakin larut. Nadira berdiri di depan jendela besar. Kota tampak berkilau di kejauhan, seperti biasa. Tapi kali ini, kilau itu tidak memanggilnya. Ia menoleh ke arah Arya, lalu berkata dengan suara yang tenang dan tulus, "Keluarga lebih mahal dari semua yang pernah aku miliki." Arya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Di rumah besar itu,
Tidak ada lagi kursi roda di taman. Tidak ada lagi rahasia di balik pintu kaca. Tidak ada lagi zat yang membunuh perlahan. Yang tersisa hanyalah dua anak yang akhirnya berdiri di sisi yang sama, tidak karena masa lalu yang indah, melainkan karena kebenaran yang akhirnya mereka terima bersama. Dan untuk pertama kalinya, rumah Maheswari benar-benar menjadi rumah. Cerita selesai. Sahabat, hidup terkadang mempertemukan kita bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kebenaran yang terlambat. Di balik kemewahan, ada luka yang disembunyikan. Di balik kesuksesan, ada kebohongan yang diwariskan. Dan di balik seorang pria miskin yang dianggap tak berarti, ternyata tersimpan darah, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah diakui. Hari itu, sang CEO menyadari satu hal, bahwa keluarga lebih mahal dari semua yang pernah ia miliki. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan bagikan ke orang terdekat kalian, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.